Assalamualaikum, selamat datang di acara Parenting dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, apa kabar? Pada hari ini kita ketemu lagi dalam acara Parenting dan Kesehatan, dan materi parenting kali ini pasti akan lebih menarik lagi karena hubungannya terkait dengan materi-materi sebelumnya, yaitu masalah komunikasi. Tidak lepas dari 6 faktor kehidupan yang selalu kita bahas, yaitu masalah spiritual, keuangan, kesehatan, keluarga, mental, sosial, yang tidak mungkin kita bahas satu-satu dalam episode per episode karena itu adalah materi besar. Yang nyangkut goalsnya adalah bagaimana rumahku menjadi surgaku, kan itu intinya. Nah, kembali lagi bahwa fondasi itu semua adalah di komunikasi. Hari ini kita akan membahas lagi masalah komunikasi yang kaitannya bagaimana kita bisa merawat rumah tangga, merawat pola asuh, bagaimana parenting keluarga itu dengan benar. Oke, tamu yang datang pada hari ini ke kami sudah membawa lagi banyak pertanyaan. Jadi terima kasih sekali nih jazakumullah kepada para pemirsa MTA yang sangat tanggap terhadap materi parenting ini sehingga pertanyaan ini mengalir terus sehingga ini menjadi sangat dinamis dengan tanya jawab gitu. Oke, Ibu, apa kabar hari ini? Membawa banyak pertanyaan lagi? Ada beberapa pertanyaan. Oke, baik. Apa kira-kira nih yang akan ditanyakan? Ya, hari ini atau episode ini saya akan memberikan beberapa titipan pertanyaan. Salah satunya adalah ada yang bertanya seperti ini. Apabila ada seorang wanita atau lajnah, dia dijodohkan dengan seorang pria, katanya dengan seorang hudam, dia bertanya bagaimana tahapan agar dia pada saat menikah itu mereka menjadi pasangan yang harmonis. Jadi dia harus mengenali seperti apa atau bagaimana supaya nanti ke depannya rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang harmonis. Karena mereka belum punya relationship atau belum kenal sebelumnya seperti itu, Bu. Jadi dia harus melakukan apa, bagaimana tahapannya. Oke, ini ada satu LI, ada satu hudam dengan proses yang sangat singkat dan mereka menerima risanata itu. Ya. Ini menerima dua-duanya atau masih menerima dengan setengah hati? Nah, itu mungkin harus digali dulu ya. Gini, kalau menerima dengan setulus hati, ini kita akan bahas. Nanti kita menerima setengah hati pun kita akan bahas. Kalau menerima dengan setulus hati, ada beberapa resep. Pertama, pesannya adalah kepada sebuah pernikahan yang dimulai dari tidak kenal sama sekali adalah terima apa adanya pasangan dengan segala macam kelemahannya dan segala macam kelebihannya. Baik dari prianya, dari hudamnya maupun dari LI-nya. Menerima itu sudah harus jadi hukum takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada saya gitu. Inilah takdir saya menerima pasangan ini. Saya terima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi itu harus diucapkan berdua. Pada saat selesai akad nikah, yang harus punya inisiatif tolong hudam. Ya, karena di sini biasanya hudam harusnya lebih bertanggung jawab. Jadi katakan, Dek, kita sudah nikah. Ya. Yuk kita membangun rumah tangga ini. Kalau dimulai dari awal, Adek mungkin tidak kenal. Saya juga tidak kenal. Mau nggak kita sama-sama mengenal? Kita mulai kehidupan ini dari nol dengan melupakan masa lalu karena background tidak bisa dirubah. Ada 5 hal dalam kehidupan yang mengikuti. Itu ABCDE ya. Appearance. Mungkin kita kenapa mau waktu diristanatakan sehingga berjodoh. Mungkin karena dari appearance. Adek cukup menarik, saya cukup menarik sehingga adek bersedia menjadi istri saya. Satu ya. Dari appearance. Background. Kita sama-sama punya background. Kita sama-sama punya latar belakang. Mungkin latar belakang saya jelek, latar belakang adek bagus. Bisa nggak kita terima? Menerima itu ditelan karena masa lalu tidak bisa dirubah. Oke. Nomor C adalah karakter. Tidak mustahil kita mempunyai karakter yang buruk sebelumnya. Karakter terjadi karena kebiasaan atau kebudayaan atau menjadi habit keluarga masing-masing.
Di keluarga adik mungkin punya habit masing-masing apa, di keluarga saya punya habit masing-masing apa, sehingga menjadi karakter kita berdua. Nomor D adalah difference. Tiap dari kita punya kelebihan. Mungkin adik punya kelebihan, saya punya kelebihan. Oke, yuk kita besarkan kelebihan kita. Ya, karena kalau background nggak bisa dirombak, difference itu adalah kelebihan dan kekurangan, kita besarkan kelebihannya. Adalah education. Masing-masing mau menjadi murid, masing-masing mau menjadi pendidik, masing-masing mau belajar. Sifatnya adalah teachable. Teachable itu mau belajar dan mau diajarin. Nah, dari ABCD tadi, appearance, background, characters, difference, education, itu harus jadi dasar percakapan awal dari orang yang diristanatakan. Tentu dasarnya adalah keikhlasan lillahi ta'ala. Pada saat kita bicara tentang ristanata aja sebetulnya lillahi ta'ala. Tapi praktek lillahi ta'alanya seperti apa aplikasinya? Nah, kalau sudah ketemu kelima hal ini, baru gini, oke, saya punya background yang kurang bagus. Ada bisa nerima? Insya Allah. Saya juga punya background yang kurang bagus, bisa nerima? Insya Allah. Apapun kalau sudah diucapkan, masing-masing seperti itu, telan. Betul-betul itulah makanan pahit yang harus dimakan pada hari pertama pernikahan. Karena sudah siap diristanatakan. Kalau enggak, sebaiknya jangan. Karena ini merusak sistem dari ristanata. Jangan sampai iya di depan, begitu udah nikah cerai. Itu buruk sekali. Itu buruk sekali gitu. Artinya di situ ketaatan aja sudah tidak ada, keikhlasan sudah tidak ada. Boro-boro membangun sebuah kecintaan. Nah, kalau si 5 ini sudah masing-masing diterima dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah pernikahan, disadari pernikahan adalah peningkatan kualitas dari tiap manusia, disadari bahwa pernikahan adalah sebuah institusi yang sangat dicintai Tuhan. Mari bersama-sama saya sebagai suami, adik sebagai istri membangun rumah tangga ini. Yuk kita saling mencintai. Yang perlu dicintai itu nomor 1 apa? Kelemahan kamu harus saya cintai. Kelebihan kamu tingkatkan. Begitu juga kelemahan saya kamu cintai. Kelebihannya saya tingkatkan. Sehingga pada saat ditingkatkan kelebihannya, kelemahannya sudah dicintai, problem udah nggak ada lagi. Disitulah baru mulai terjadi jatuh cinta. Mohon maaf kalau boleh dikatakan lebih detail ya bahasanya. Kepada yang sudah menikah dengan belum pernah sama sekali bertemu, usahakanlah untuk kasih jeda yang cukup panjang untuk bisa, kalau bahasa sekarang apa ya, PDKT lah ya, berdekatan, membangun rasa, ya, menerbitkan cinta. Buang dulu deh nafsu yang ada, gitu ya. Artinya gini, sesuatu yang dirancang, diraih, di-create, jadikan perjalanan pernikahan itu di bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya 1 tahun pertama itu merangkai kenangan manis sebagai sebuah fondasi dari pernikahan. Barulah kita mulai menciptakan tahapan-tahapan gimana ya supaya istri saya bisa jatuh cinta tiap saat pada saya. Gimana ya supaya suami saya bisa jatuh cinta pada saya setiap saat. Nah itu nanti tahapannya tersendiri lagi karena di tahun kedua udah mulai ada problem. Problem pertama apa? Bosen. Dan itu sangat manusiawi sekali. Ya, si istri lihat suami bosen, apalagi suami bau. Aduh keringetnya bau, aduh mulutnya bau. Udah itu yang namanya bosen, luar biasa banget. Kenapa saya tahu? Karena banyak sekali yang hadir konsultasi ke saya, urusannya masalah bau. Nah, ada lagi suami istri yang datang bercerita bahwa, oh saya ini punya masalah dengan kebersihan. Saya hidupnya pembersih. Apa juga saya nggak tahan dengan kotor. Saya nggak siap, ternyata istri saya jorok. Nah, pasti ada hal yang ngalamin kayak gitu. Contoh kecil, masalah odol. Si istri karena jorok, lupa tutup odolnya.
Si suami saking apiknya mencet odol dari bawah. Apik odolnya. Begitu masuk kamar mandi tutup odol udah hilang. Terus dia nanya, "Dek, tutup odol kemana?" "Nggak tahu." "Loh kok nggak tahu? Kan harusnya odol ada tutupnya." Jatuh tapi nggak ketemu. Dicari sama suaminya, dapat, tutupin lagi. Besoknya masuk kamar mandi lagi, tutup odolnya hilang lagi. Besoknya masuk kamar mandi, tutup odolnya. Lama-lama suami bilang, "Kamu nggak menghargai saya ya? Masa urusan tutup odol aja kamu nggak taat?" Nah, hal yang sangat kecil dari tutup odol, tapi yang muncul masalah harga diri laki-laki yang merasa tidak dihargai, masalah baru muncul. Nah, apakah dalam hal ini itu disadari bahwa itu akan terjadi? Lama-lama dia gini, "Aduh, istri saya jorok, saya nggak tahan hidup sama istri saya." Nah, jadi dengan perbedaan tadi, itu ada di dalam ilmu psikologi ringan sekali ya. Jadi kalau kembali lagi ke basicnya filsafat ajaran Islam itu tabi'i ya. Di tabi'i itu ada bukunya di psikologi ringan tentang perbedaan karakter. Nah, apalagi ini baru ketemu gitu ya, dengan Ristanata baru ketemu seketika, terus ini nggak tahu nih karakternya apa gitu ya. Dengan tadi analisa 5 ini secara karakter ada yang namanya introvert dan extrovert. Introvert itu dibagi 2, extrovert dibagi 2. Nah, yang introvert pertama adalah hubungannya dengan sangat melankolik, sangat tertib, sangat rapi, sangat sistematis, termasuk pola pikirnya. Ya. Yang kedua, introvert yang kedua adalah flegmatik namanya. Itu cukup damai, tetapi juga cukup tertutup. Nah, sedangkan yang extrovert adalah cukup terbuka, tidak terlalu peduli, cuek, nyantai gitu, bisa ngobrol sama siapa aja, itu kategori namanya sanguinis. Nah, ada lagi satu yang lebih galak tapi lebih dominan, lebih goal oriented, lebih punya ambisi, lebih nampak ingin mimpin, ingin ngatur, itu biasanya adalah kolerik. Nah, dari bahasa itu, dari karakteristik itu kita bilang personality-nya adalah 4 bagian tersebutlah yang akan membuat orang itu bersinggungan dalam rumah tangganya. Hebatnya kadang-kadang, ini yang sangat ajaib, Tuhan menjodohkan itu kebalikannya. Kalau biasanya karakter pasangannya yang satu nih yang tipe galak, yang satunya tipe enggak. Yang satu nih katakan tipe rapih, yang pasangannya tipe enggak. Nah, disinilah kalau itu mau dimasalahkan, kembali lagi ingat ke 5H, background nggak bisa dirombak. Karena itu sudah takdir. Bayi aja kolerik sudah kelihatan. Pada saat nangis, nangisnya kayak digebugin. Tapi bayi yang flegmatik, yang introvert, itu nangisnya nggak kedengeran. Nah, kita nggak bisa membandingkan antara kelebihan dan kekurangannya dari hal tersebut. Nah, itu harusnya sudah mulai diberikan pemberitahuan tersebut kepada calon yang akan diristanatakan. Jangan kaget ya, satu dari mana, tiba-tiba satu tempat tidur, kan bagus nggak cakar-cakaran juga. Nah, tapi ini kita kasih tahu, nanti ada tesnya kepribadian, ternyata dari kepribadian ini nanti istrinya gini, kamu gini. Nanti bagaimana komunikasinya dengan perbedaan karakter seperti itu. Niat nggak untuk memperbaiki rumah tangganya? Kalau niat, pasti dia akan belajar. Nah, masalahnya banyak yang gini, capek lah ngedidik, istri saya ngeyel, udah nggak ngehargai. Nah, begitu kita masuk ke bicara ngehargai, ada di gender, pelajaran gender, laki-laki dan perempuan, yang sangat dibutuhkan laki-laki, itu judulnya adalah respect. Jadi merasa bahwa si tutup odol itu bukan semata-mata tutup odol, tapi saya tersinggung setiap saya negor tutup odol yang hilang, istri saya tidak peduli, artinya tidak respect saya. Si istri merasa, kok tutup odol aja hubungannya sama respect, saya memang lupa. Sesederhana ini, sementara si suami serumit itu. Ngeri kan? Nah, coba bagaimana Ristanata yang hari ini kenal besok nikah. Nggak kebayang gitu. Kalau tidak punya niat yang tulus sekali untuk mencintai pasangan,
mungkin dimaklum ya kalau mereka tiba-tiba punya perjalanan yang terjal dalam rumah tangganya sampai akhirnya mungkin nggak kuat harus bercerai gitu. Nah tapi ya kalau bisa sih ada konsultasi yang lebih baik lah antara mereka berdua gitu kepada ahlinya gitu ya. Mungkin untuk masalah rohaninya bisa kepada pamubalik gitu. Untuk masalah psikologinya mungkin bisa ke psikolog atau mungkin bisa juga ketemu kita, mungkin ya dibahas di MTA Parenting. Keren juga ya kalau kita bikin workshop gitu. Jadi teman-teman RI Hudam yang punya masalah dengan parenting gitu dengan pasangannya, bisa aja nanti ibu-ibunya ngobrol sama saya, nanti bapak-bapaknya ngobrol sama suami saya nih bagaimana gitu membahas hal-hal yang kaitan sama itu. Ini ada pertanyaan lagi Bu, bagaimana mengatasi panic attack dari seorang yang sudah mengalami beberapa trauma dalam rumah tangga, mungkin seorang istri terhadap suaminya. Jadi dia bagaimana kita, karena dari panic attack itu menimbulkan berbagai macam masalah, terutama di dalam kondisi fisik ya Bu ya. Ternyata ada contoh nih, ada seorang ibu yang dia punya keluhan berbagai macam, tetapi didiagnosa itu tidak punya penyakit. Nah, ternyata seorang ibu itu terkena depresi. Nah, itu bagaimana menghadapi, menyikapinya seperti apa? Oke, ini ceritanya sangat psikologis banget gitu ya. Jadi sebetulnya kenapa orang kena panik? Ya, kenapa kena panik? Panik itu sebetulnya dimulai dari cemas. Yeah. Cemas, mulai gelisah, muncul rasa takut, dari takut terus mulai bingung, terus mulai khawatir. Nah, itu berulang jadi satu lingkaran. Pada saat dia memikirkan sesuatu masalah yang belum selesai, timbul lagi kekhawatiran, timbul masalah baru, belum selesai, timbul lagi khawatir, masuk ke area yang namanya stres. Stres yang berkepanjangan menjadi gelisah yang berkepanjangan, lelah yang berkepanjangan, sulit berkonsentrasi yang berkepanjangan, mulai ke fisik. Otot yang pegel, sulit tidur, sakit kepala, seluruh instrumen tubuh tiba-tiba mendukung segala kegelisahannya sehingga menjadi stres tingkat tinggi. Stres yang berkepanjangan jadi namanya depresi. Stres yang berkepanjangan, stres jadi tingkat tinggi, stres yang ditambahin lagi kegelisahan, ditambahin dengan kelelahan, sulit konsentrasi, mulai otot-otot mulai menegang, sulit tidur, masuknya ke area depresi. Nah ini mulai bahaya. Begitu depresinya dari level 1 ke level 10, di tingkat level 10, yang terganggu sudah ingatan. Jadi adanya gangguan jiwa. Nah biasanya kalau sedikit, ini gangguan jiwa bukan gila ya. Begitu gangguan jiwa itu datang, konsultasinya sudah nggak ke psikolog, tapi kepada dokter ahli jiwa, kepada dokter spesialis jiwa. Nah, sebetulnya kita setiap pasangan bisa menjadi dokter jiwanya. Ya, bisa menjadi dokter jiwanya. Coba dilihat, siapa yang gampang panik dari pasangan. Jadi, para pemirsa kadang-kadang begini, setiap pasangan suami istri pasti dari salah satu itu ada yang lebih stabil emosinya, ada yang enggak. Nah, ya di rumah tangga tuh selalu ada yang lebih stabil, ada yang enggak. Nah, yang lebih emosinya stabil harusnya sudah mampu mengendalikan si istri yang kurang stabil emosinya. Tetapi jangan dingin ya. Artinya gini, kalau si istri punya emosi yang kurang stabil, si suami yang cukup stabil jangan stabil sendirian gitu loh. Ya jangan, aku kan udah stabil, biarin aja istri saya nggak stabil. Nggak gitu, namanya biduk rumah tangga milik berdua ya. Ini kapal bisa karam nih kalau yang satu emosinya tidak terkendali karena kena panic attack tadi, yang satu cukup stabil. Kalau stabil itu bisa mengendalikan perahunya, is okay. Kalau yang stabil ini tidak bisa mengendalikan perahunya, ini bahaya banget. Nah, dari mana ketidakstabilan itu muncul? Gampang panic attack-nya. Trauma-trauma kecil, trauma masa lalu, trauma berumah tangga, trauma sikap suami, trauma keuangan, trauma masalah keluarga pasangan, trauma dari lingkungan. Nah, apakah pada saat mengalami trauma tersebut sering dibahas nggak secara pasangan?
Umpamanya lagi duduk berdua minum teh sore-sore di place gitu, coba ngobrol. Kita udah nikah 5 tahun, kadang-kadang saya masih mikir, kamu masih suka kena panic attack kenapa sih? Coba suami berpikir bahwa ini biduk rumah tangga tuh saya loh kaptennya gitu. Saya loh imamnya. Saya yang bertanggung jawab. Ini karam nih kalau dalam segala aspek selalu ada panic attack. Atau terbalik. Siapa yang lebih damai? Istri. Ya istri yang dalam kondisi, "Pah, kita udah nikah 5 tahun. Kenapa ya? Banyak sekali masalah yang saya mampu cukup stabil kok papa enggak ya? Bisa nggak kita selesaikan supaya kita tidak kena panic attack?" Nah, panic attack bahayanya apa? Kalau umpamanya di rumah itu tiba-tiba ada kebakaran. Tiba-tiba orang tua sakit. Tiba-tiba anak kecelakaan. Nah, masuk itu suasana itu dalam kondisi jiwa yang gampang panik tadi, habis. Nah, ini bahaya. Ini kembali lagi masuk ke Rista Nata tadi ya, yang baru nikah gitu. Jadi saya jadi membayangkan, gimana ya caranya menyatukan orang tiba-tiba serumah dengan yang satu latar belakang apa, satu latar belakang apa, yang satu gampang panik, yang satu tidak bahagia, disatuin gitu. Ya berat sih gitu. Ya tidak aneh juga ya kalau masuk ke area di 10 tahun terakhir Indonesia nih masuk ke ranking cukup tinggi. Dalam 10 tahun terakhir tingkat perceraian naik sampai 300%. Ya, tidak mustahil ini ada salah satu yang bercerai itu di lingkungan jemaat kita ya gitu. Jadi artinya ini Indonesia ya. Kalau 300% itu artinya kan kenaikannya 3 kali lipat. Jadi kalau kita punya keluarga 10 gitu, yang tadinya yang cerai 1, sekarang yang cerai sudah 3 gitu. Nah, siapa yang menjadi korban dari perceraian itu? Anak. Lalu anaklah mulai kena trauma. Akhirnya apa yang kita wariskan di dalam keluarga? Bukan nama besar, tetapi trauma-trauma perceraian yang kita wariskan. Ngeri sekali ya. Masa kita tega sih mewariskan trauma ke anak? Ya. Lalu si anak ini punya trauma perceraian. Kira-kira dia siap nikah nggak? Nanti saya kalau nikah kayak keluarga saya nih cerai. Ah udahlah saya nggak usah nikah deh. Akhirnya sampai hudam itu sampai usia 30 tahun. Karena apa? Saya trauma, takut kayak ayah saya. Atau si Ali itu, enggak deh, nanti hudamnya kayak ayah saya. Masuk, traumanya diwariskan. Begitu trauma itu masuk di dalam kehidupan anak kita LI dan hudam, nanti dia masuk lagi ke area panik lagi, ke area khawatir, ke area gelisah, ya. Nah, dalam kondisi kayak gitu, ini harus 2 aspek yang masuk. Aspek psikologinya masuk, aspek rohaninya masuk. Gimana supaya aspek rohani masuk? Ini sebetulnya sangat cocok kalau kita diskusikan dengan para mubaligh. Tapi memang sayang sekali ya karena kita dalam peraturannya kalau kita ibu-ibu nggak bisa langsung, tidak ada mubalighah ya yang bisa bersama-sama kita membahas ini dari sisi rohaninya gimana nih kalau ada masalah kayak gini. Karena dari sisi psikologi kita dengan mudah bisa ngajak para psikolog atau para konsultan pernikahan yang lain bersama-sama tim kita. Tapi dari sisi rohani kita kadang-kadang butuh ini siraman rohaninya apa nih kepada seseorang. Kita bisa dengan mudah, kalau gelisah zikir, ada bukunya zikir ilahi, nggak cukup. Kadang-kadang orang begitu disuruh baca, terus merasa dihina, bahwa saya bisa kok zikir, bukan itu yang saya butuhkan. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi seperti itu. Nah kira-kira itu apakah cukup mewakili untuk sebuah jawaban yang mungkin terlalu singkat ya waktu kita? Enggak cukup ya waktunya. Pemirsa MTA sangat sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Padahal materi ini cukup dinamis karena namanya pernikahan, namanya komunikasi, namanya menjalin cinta di antara manusia, 2 anak manusia, laki-laki dan perempuan yang harus menghasilkan anak yang soleh, itu bukan sesuatu PR yang mudah gitu. Kita butuh ilmu yang banyak, pernikahan tidak ada sekolahnya ya. Mendidik anak sekarang sudah ada sekolahnya, tetapi pernikahan tidak ada sekolahnya. Kita pasti akan menduplikasi pernikahan para orang tua kita. Semoga kita bisa berlanjut pernikahan dalam jangka panjang.
Sekian dari saya, semoga kita bisa melanjutkan materi-materi ini yang akan datang. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.